Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bertatap muka meskipun via daring, dan semoga kita diberi kesehatan selalu sehingga kita masih bisa belajar bersama materi sejarah Indonesia yang kita lanjutkan dari materi-materi kelas 11 dan kelas 10 yang lalu. Tentunya kita masih ingat dan kita harus mengingatnya selalu di bab awal pertemuan kelas 10 dulu. Kalian telah mempelajari beberapa materi, di antaranya yang pertama tentang sejarah terbentuknya bumi sampai kepada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian di awal kelas 11 kalian telah mempelajari materi tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Kemudian sampai kepada materi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan materi itu harus kita lanjutkan karena berbicara soal sejarah Indonesia dari terbentuknya bumi sampai kepada konteks hari ini, itu harus kita pelajari di dalam sejarah Indonesia. Jadi kelas 10, 11, dan 12 itu runtut dari awal terbentuknya bumi sampai hari ini, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang ada di Indonesia. Untuk di bab awal, bab 1 ini kita akan sampaikan juga melalui daring karena pandemi belum usai. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali, kita lebih mudah belajarnya karena saya yakin lebih bisa diserap dengan mudah kalau kita belajar sejarah Indonesia, khususnya itu kalau bisa bertatap muka, bertemu dengan gurunya langsung dan bertemu dengan kalian semua. Itu ternyata lebih menyenangkan ya daripada via daring seperti ini. Oke, di bab 1 ini kita masuk kepada materi upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Setelah kemarin di akhir kelas 11 kalian telah mempelajari bagaimana perjuangan rakyat Indonesia mencapai puncak proklamasi kemerdekaan, kebebasan yang diinginkan selama berabad-abad lamanya itu akhirnya tercapai ya, proklamasi kemerdekaan, sehingga itu bisa minimal ya kebebasan berekspresi, kemerdekaan dalam menanggung nasib sendiri dan sebagainya, itu bisa kita pikirkan diri kita sendiri. Kalau kata Bung Karno itu berdiri di kaki sendiri, atau istilah singkatnya adalah berdikari ya. Berdikari itu singkatannya atau kepanjangannya berdiri di kaki sendiri. Nah, itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan itu bukan kemudian menjadikan Indonesia menjadi negara yang aman setelah itu. Bukan berarti pasca proklamasi kemerdekaan itu Indonesia makmur ya, dengan mudah membangun negaranya, tidak. Akan tetapi banyak sekali tantangan yang dihadapi pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, di antara beberapa ancaman itu kita kenal dengan istilah disintegrasi bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, atau bahasa sederhananya ancaman perpecahan bangsa. Gitu ya. Jadi pasca Indonesia merdeka itu ada beberapa ancaman perpecahan karena beberapa faktor, akan nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Ya, jadi bab 1 ini kita mempelajari tentang materi itu. Nah, dari gambar ini tentunya kita bisa simpulkan bahwasanya bagaimana kerukunan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang agama, suku, ras, budaya, tetapi bisa bersatu. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah integrasi. Dari gambar itu, meskipun dari
berbagai latar belakang agama, suku, ras, kebudayaan, tapi mereka bisa hidup rukun, hidup bersama dengan baik. Ya. Indonesia ini dibangun atas dasar perbedaan. Ya, perbedaan tadi, banyaknya perbedaan dari agamanya juga banyak, sukunya banyak, rasnya banyak, apalagi berbicara soal budayanya tidak terhitung. Ya. Sehingga perbedaan itu juga menimbulkan satu potensi atau suatu ancaman tersendiri. Ya. Jadi dari perbedaan itu ada potensi perpecahan di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang dasarnya berbeda. Nah, dari perbedaan itu tentunya akan mudah dipecah belah. Ya. Konflik itu akan mudah terwujud karena memang dasarnya berbeda. Makanya bagaimana upaya perpecahan itu tidak terjadi? Nah, pentingnya kita belajar sejarah itu di sini. Ya, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dulu itu sama, masalah dulu dengan masalah hari ini itu sama saja. Ya. Meskipun orang-orangnya berbeda, tetapi masalahnya bisa saja sama. Ya, konfliknya, kemudian bagaimana cara mengatasinya itu kita bisa belajar dari peristiwa sejarah masa lalu untuk kita pakai, kita terapkan di dalam menghadapi masalah di hari ini. Itu pentingnya belajar sejarah. Artinya dari gambar ini yang dinamakan dengan istilah integrasi bangsa. Apa integrasi bangsa? Itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi itu penyatuan, ya, menyatu dari berbagai kelompok budaya sosial dalam suatu wilayah tertentu sehingga membentukkan suatu identitas nasional, yakni apa? Negara Republik Indonesia. Itu identitas nasional kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalamnya berbagai banyak agama, suku, ras, budaya, bahasa, macam-macam. Meskipun banyak perbedaan itu, kita tetap bisa bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang dinamakan integrasi bangsa. Nah, itu ya. Jadi ada istilah integrasi, ada juga istilah disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Ya, ini ada gambar, contoh gambar. Ya, ini dilihat dari orangnya, meskipun bukan dari orang Indonesia, tetapi ini sebagai contoh saja bagaimana disintegrasi, perpecahan itu bisa saja terjadi di negara manapun, termasuk di Indonesia. Apalagi Indonesia tadi basisnya adalah perbedaan sosial. Perbedaan sosial yang beragam tadi itu memicu konflik yang sangat mudah sekali. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati, ya konflik itu justru akan mencapai konflik, ya ada gesekan sosial, konflik, beda pendapat, konflik. Hari ini Indonesia juga sebenarnya sama ketika Indonesia di awal kemerdekaan. Ya, konflik itu tidak hanya kita rasakan hari ini, konflik-konflik yang terjadi itu, tetapi di masa awal pasca kemerdekaan, adanya konflik yang mengancam integrasi itu sudah ada. Ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan di awal kemerdekaan itu sudah ada, dan kita rasakan sampai hari ini. Makanya pentingnya belajar sejarah di sini, ya. Bagaimana kita mempelajari masa lalu untuk memperbaiki kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu pentingnya belajar sejarah, ya.
tolak ukur kebenaran sejarah itu di situ. Bukan kita kemudian mengingat masa lalu saja tanpa bisa mengambil hikmahnya, ya percuma. Jadi kita belajar sejarah itu untuk kita bisa terapkan di hari ini, memperbaiki kehidupan di hari ini, ataupun memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang dengan berpijak kepada pembelajaran masa lalu itu. Itu pentingnya belajar sejarah, gitu ya. Nah, kemudian di masa awal kemerdekaan Indonesia atau pasca Indonesia merdeka, ternyata sudah ada berbagai ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan yang terjadi. Ya, ancaman perpecahan itu bisa terjadi karena ada dua faktor, gitu ya. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adanya ancaman perpecahan bangsa Indonesia itu diantaranya dulu ya, pasca Indonesia merdeka itu ada beberapa pemberontakan di dalam negeri. Ya, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan beberapa pemberontakan ini. Ya, yang pertama adanya pemberontakan PKI di Madiun, kemudian ada pemberontakan DITII atau kepanjangannya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada juga pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini terjadi di Bandung. Kemudian pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di Makassar. Kemudian ada lagi pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Ini pemberontakannya terjadi di daerah Maluku Selatan, gitu ya. Kemudian pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan yang terjadi di sekitar Sumatera dan Sulawesi. Dan yang terakhir pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu beberapa ancaman disintegrasi bangsa di awal kemerdekaan, ya, itu ya. Jadi pemberontakan dari dalam, pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok masyarakat Indonesia sendiri, ataupun kelompok-kelompok yang juga dipengaruhi oleh orang-orang asing yang tinggal di Indonesia pada masa itu. Jadi itu faktor internal, faktor ancaman disintegrasi dari dalam. Selain itu, pasca Indonesia merdeka juga ada ancaman disintegrasi, ancaman perpecahan dari luar atau dari faktor eksternal, yakni agresi militer sekutu kedua. Pasca Indonesia merdeka tentunya tidak bisa lepas begitu saja dari pihak sekutu. Ya, bagaimana pihak sekutu baik Belanda maupun Inggris dan negara-negara sekutu lainnya ingin kembali lagi menjajah Indonesia untuk kedua kalinya pasca Indonesia merdeka, itu menjadi faktor eksternal. Jadi pasca Indonesia merdeka ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah ancaman disintegrasi dari dalam, ya, dari warga masyarakat Indonesia sendiri, ataupun juga karena dipengaruhi oleh orang-orang luar yang tinggal di Indonesia. Di antaranya ada pemberontakan PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI Permesta, dan G30 PKI. Dan yang eksternal adalah agresi militer sekutu kedua, penjajahan sekutu untuk kedua kalinya di Indonesia. Itu materi di awal pertemuan kita sejarah Indonesia. Tentunya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya nanti. Semoga ini pembelajaran daring terakhir dan kita bisa belajar bertatap muka. Semoga kita berdoa bersama pandemi cepat selesai dan kita kembali bertemu, kembali belajar bersama saya tentunya, ya, dengan materi sejarah Indonesia di kelas 12. Semoga tidak bosan bertemu saya kembali, ya. Jadi kelas 11 kemarin juga sebagian sudah bertemu dengan saya. Jadi kita lanjutkan di kelas 12 ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.